Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada hari ini kita masih bisa merasakan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa kabarnya saudara-saudara semua? Saya yakin dan percaya kita semua masih diberikan kesehatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, kita juga patut bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan belajar darinya. Untuk itu sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kini kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Berikan telinga seorang pendengar kepada setiap kami Tuhan, dan layakkan kami untuk dapat menerima kebenaran dari firman-Mu. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah saudara-saudara bahwa kita sebagai orang yang percaya mempunyai tugas dan tanggung jawab. Bukan hanya sekedar kita percaya dan tinggal di dalam Tuhan, melainkan kita juga harus mampu untuk menjadi saksi Kristus, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Maka dari itu pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari satu tema, yaitu menjadi saksi Kristus, yang akan kita baca di dalam kitab Para Rasul. Mari saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi saksi Kristus bisa dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, dan bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan sekalipun. Dengan dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap kita orang percaya, maka sejatinya tidak ada lagi alasan untuk kita tidak mau menjadi saksi Kristus, karena Roh Kuduslah yang akan menemani kita serta menuntun kita menjadi saksi baginya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang peristiwa yang ia lihat, dengar, maupun alami. Begitu juga dengan kita. Sudah seharusnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, maupun apa yang kita alami di dalam Tuhan, itu bisa menjadi kesaksian kita untuk orang-orang di sekitar kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melakukan itu semua jika kita tidak bisa mengenal secara pribadi siapa Tuhan kita? Bagaimana kita bisa melakukannya bahwa kita sendiri tidak hidup di dalam Tuhan serta tidak merasakan kehebatan Tuhan? Maka dari itu, saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan agar kita bisa merasakan kehebatan Tuhan di dalam hidup kita dan bisa menyaksikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Sekarang, banyak sekali pertanyaan yang kerap muncul di benak kita. Bagaimana cara kita menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus bisa kita mulai dari pertobatan kita. Mengapa dari pertobatan? Karena lewat pertobatanlah kita bisa menceritakan kepada orang lain tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita, dan bisa menjadi kesaksian kita untuk orang lain, sehingga orang lain bisa terberkati dan juga bisa semakin mengenal siapa itu Kristus. Kita bisa belajar dari kisah Rasul Paulus, yang mana dari pertobatannya ia bisa menjadi rasul dan bisa menjadi saksi Kristus yang membuat banyak orang pada saat itu mengenal siapa itu Yesus Kristus. Sebagaimana yang kita tahu dari kisah Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus dulunya adalah orang yang tidak percaya sama sekali dengan Tuhan. Bahkan ia membenci setiap pengikut-pengikutnya.
Tapi ketika dia dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mengalami sebuah kehebatan Tuhan yang membuat dirinya akhirnya bertobat dan menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku, seperti yang kita tahu, perjalanan Rasul Paulus menjadi seorang saksi Kristus tidaklah mudah. Banyak halangan dan rintangan yang ia alami. Ia masuk penjara dan bahkan ia dihukum mati pada saat itu karena memberitakan firman Tuhan. Mungkin apa yang dialami Rasul Paulus dengan apa yang dialami kita sekarang berbeda rintangannya. Kita menjadi saksi Kristus sekarang ini mungkin terhalang oleh diri kita sendiri, terhalang rasa malu, terhalang rasa gengsi, dan terhalang rasa takut. Tapi yang kita perlu tahu adalah bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit sampai mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Itu semua yang menuntun kita dan menolong kita untuk menjadi saksi baginya. Untuk itu sudah tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mau menjadi saksi Kristus. Selain kita belajar dari kisah Rasul Paulus, hari ini kita juga mau belajar dari kisah Timotius, khususnya untuk kita para nakoso. Seperti yang terdapat di dalam kitab 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 yang berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Dari sini kita bisa tahu bahwa menjadi saksi Kristus itu tidak terhalang gender, tidak terhalang usia, tidak terhalang jabatan, dan bahkan tidak terhalang situasi. Sekalipun kita berada di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, tetapi itu tidak menjadi halangan kita untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita bisa menggunakan sosial media kita sebagai sarana untuk menjadi saksi Kristus. Jangan sosial media kita isinya adalah berita-berita hoax, berita-berita kebohongan, atau umpatan-umpatan kita, atau kegelisahan-kegelisahan kita. Tapi kita mau memakai sosial media kita sebagai sarana kita memberitakan firman Tuhan. Kita bisa menggunakan sosial media yang kita punya untuk menyebarkan hal-hal yang baik. Contohnya, kita bisa menggunakan sosial media kita untuk membagikan saat teduh yang kita nikmati hari itu. Atau bahkan kita bisa membagikan puji-pujian yang kita nikmati juga hari itu. Tapi ingat, dasar kita melakukan semua itu bukan untuk terlihat baik, bukan untuk mencari pujian, tetapi dasar kita melakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, mungkin sampai di akhir video ini masih ada di antara kita yang takut untuk mulai bersaksi. Saudara-saudara, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Bagaimana kita bisa mahir bermain sepeda kalau kita tidak memulai untuk menaiki sepeda tersebut? Walaupun kita nantinya terjatuh di tengah jalan pada saat belajar, tapi kita mau untuk bangkit lagi dan belajar lagi sampai kita mahir menaiki sepeda. Begitu juga dengan menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Bagaimana kita bisa bersaksi kalau kita tidak memulainya? Kalau ada di benak kita, di pikiran kita terlintas, kita tidak mau memulai, sampai akhir hayat kita tidak akan pernah menjadi saksi Kristus. Walaupun nanti di tengah jalan kita terjatuh saat menjadi saksi Kristus, satu hal yang harus kita ingat, ada Tuhan yang akan menolong kita dan membantu kita bangkit lagi, berdiri lagi, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah panggilan kepada kita, setiap orang yang percaya. Maka dari itu, marilah saudara-saudara kita meresponi panggilan tersebut dengan menjadi saksi Kristus yang sejati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa, terima kasih kami sudah belajar mengenai firman-Mu dan kebenarannya. Hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi saksi Kristus, sebagaimana itu adalah panggilan kepada setiap kami yang percaya. Dan hari ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menjawab panggilan tersebut dan menjadi saksi Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.